Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan agak berbeda ya dari biasanya, karena biasanya kalian lihat materi di layar kalian, kalau sekarang tidak, karena materi yang akan kita bahas melainkan hadis yang kemarin tentang rukun iman, tentang rukun iman, hadis tentang rukun iman, dalil tentang rukun iman. Itu karena Bapak tidak punya kitab digitalnya, jadi agak susah untuk ditampilkan. Nah, jadi sekarang kalian akan fokus ke muka Bapak saja ya, kan baik enak-enak lah gitu. Nah, sebelum Bapak bahas ke materi, sebelum kita Bapak bahas ke materi, ada yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk problem untuk keluhan anak-anak, siswa-siswi kelas 12, terutama di masalah kuota ya. Kalian jangan khawatir, bukan hanya kalian, bukan hanya kamu yang mengeluh saja yang problem yang terkendala masalah kuota, semuanya sama. Semua siswa, bukan hanya sekolah kalian, bukan hanya sekelas kalian, satu Indonesia pun sama. Semua problemnya kuota. Ya, jadi makanya kemarin Bapak instruksikan untuk kalian bikin kelompok. Nah, bikin kelompok itu kalian non itu udunan khusus untuk beli kuota buat nonton video pembelajaran, karena Bapak tidak bisa kalau hanya merek tugas isian nulis tidak bisa seperti itu ya. Kalau misalkan Bapak bisa seperti itu untuk khususnya untuk PAI, Bapak tidak bisa seperti itu. Kenapa? Besi dan takutnya yang dikhawatirkan itu adalah salah menafsirkan, baik itu Quran, hadis ataupun materi yang disampaikan, yang diberikan oleh Bapak. Kalau sudah dijelaskan, mungkin Bapak nanti dikasih modulnya. Begitu untuk kelas 3. Untuk kelas 3 sebenarnya modulnya ada, udah jadi, cuma belum dikasih. Kenapa? Karena ketika kalian sebenarnya itu kalian tidak perlu menulis rangkuman yang kemarin, nggak perlu ditulis semua. Karena bapak suruh kan merangkum dari penjelasan, artinya bukan yang dilihat di bukan yang tertera di layar, bukan materi yang di layar, itu sudah dirangkum di modulnya. Nanti setelah beres bapak kasih modulnya. Tapi kebanyakan kalian copy paste dari materi. Yang bapak inginkan itu adalah rangkuman dari penjelasan bapak. Jadi perhatikan penjelasannya, bukan materinya. Perhatikan penjelasannya, bukan ditulis semua materi. Bapak tidak mengharapkan seperti, sehingga yang upload kemarin itu ada yang sampai 4 foto, 3 foto, bahkan kemarin yang paling banyak itu ada sampai 7 foto. Ketika kalian selesai mencatat, dipoto, terus diupload di Classroom, susah karena terlalu besar. Nah, jadi Bapak harapkan yang kalian tulis itu adalah rangkuman dari penjelasan Bapak. Makanya kalian perhatikan, jangan hanya menonton menulis saja ya. Makanya sekarang kita tampil dengan agak berbeda. Gak apa-apa lah, latar di belakang itu seadanya saja, karena Bapak sudah janji tidak akan membuat video yang wow. Yang penting penjelasannya tersampaikan. Itu ya. Jadi solusinya kalian bikin kelompok maksimal 5 orang satu kelompok, sehingga ketika mulai pembelajaran Bapak yang 5 orang ini per kelompok, kalian kerja kelompok, nontonnya itu secara bersamaan ya. Nontonnya secara bersamaan, jadi satu kuota untuk berlima. Udunan beli kuota anak itu khusus sama kuota kartu itu khusus untuk pembelajaran, jangan dipakai oleh satu orang anggota. Ketua juga tidak boleh ya. Yang Classroom mah misah deui, itu mah khusus untuk menonton video-video pembelajaran, jangan yang lain. Kalau keperluan pembelajaran baru menggunakan kartu yang itu. Kalau bukan untuk Classroom, misalkan kan Classroom masing-masing itu gunakan kuota pribadi sendiri, itu kan tidak terlalu besar penggunaannya. Jadi Bapak harapkan untuk YouTube, untuk video yang menggunakan video, janganlah berdalih, jangan beralasan loba protes, loba kabeh ge sarua. Jangankan siswana, guruna oge sarua gitu. Guruna ge sarua problem kuota. Kalian yang mengirimkan tugas itu, entah itu dikirimnya tengah malam atau kekirimnya tengah malam, aya we pemberitahuan. Da moal mungkin ayeuna Bapak tengah peuting di sekolah rek naon.
Jadi jangan banyak mengeluh, karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, tapi bikin solusi kumaha carana. Orang lalajo tapi bisa lebih ngirit gitu, ngerti ya? Itu untuk problem kuota. Jadi tong loba alasan, silakan bikin kelompok. Pak da abi mah tebih jeung si anu ari ka sakola tebih teu. Sok kalau misalkan ada kemauan pasti diberikan jalan, cuma masalahnya kita mau berusaha atau tidak. Sampai sana ya. Jadi untuk problem kuota Bapak harapkan kalian bisa mengatasinya sendiri. Apakah itu dengan cara berangkat ke rumah teman, ikut nonton bareng, atau gimana caranya dibikin kelompok seperti tadi, terserah lah. Bapak tidak mengharapkan tidak mengharapkan sesuatu yang wow, yang penting kalian nonton saja videonya. Bukan berarti mengharapkan penonton di YouTube Bapak banyak, bukan. Karena Bapak tidak pernah menginstruksikan kalian untuk share, like, and subscribe-nya, subrek eta. Tidak pernah, karena memang Bapak bikin YouTube baru-baru ini dan khusus untuk pembelajaran. Tidak mengharapkan kalian untuk pernah Bapak menyuruh untuk subrek, kan henteu. Untuk like, komen, henteu. Ya kan? Jadi hanya khusus saja seberapa penting kalian terhadap materi ini. Nah itu ya, jadi silahkan cari solusinya sendiri. Jangan merengek, jangan mengeluh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah sekarang kita masuk ke materi. Dalil tentang rukun iman. Kemarin kita lihat potongan hadisnya. Potongan dalilnya itu adalah qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Nah, kalau di awal ini itu dikatakan di sana yang kemarin kita bahas dalam materi yang bisa kalian lihat itu adalah hadis riwayat Muslim. Itu ada beberapa riwayat ya. Yang pertama yang akan Bapak bahas adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yang kedua hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ada juga hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kita mulai dari awal. Tidak perlu Bapak menyebutkan Arabnya ya, supaya cepat saja. Jadi itu hadis Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bercerita, di siang hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kami para sahabatnya sedang duduk di atas pohon, dan para sahabat mengelilingi Nabi di atas pohon tersebut. Tiba-tiba datang seorang lelaki tampan, rupawan, bersih, berpakaian serba putih, dengan rambut yang hitam pekat, hidung gitunya hitam pekat, kasep. Para sahabat tidak ada yang tahu siapa laki-laki ini, dan dia tidak tinggal di Mekah ataupun di Madinah. Tidak ada yang tahu. Tapi anehnya itu laki-laki ini tidak terlihat seperti orang yang sudah melakukan safar yang jauh. Safar itu perjalanan ya. Tidak terlihat seperti orang yang sudah melakukan perjalanan yang jauh. Laki-laki ini bersih, rambutnya ikal hitam, basah seperti baru mandi, bajunya putih bersih, bersinar. Jadi yang bikin heran, ini orang siapa? Kok bisa-bisanya da baheula macan aya mobil atau can aya kapal, rek perjalanan jauh teh ayeuna tong boro ayeuna tong boro baheula, ayeuna nu geus aya motor, aya mobil. Urang lamun edit-editan kaayaan panas pasti kucel banget teh. Nah ini mah tidak, laki-laki ini tidak terlihat seperti yang sudah melakukan perjalanan, padahal di Arab waktu itu yang terlihat hanyalah pasir, cek pada bahasa nama. Satungtung dulu teh pasir weh unggul, panas menterang. Tapi ieu mah teu katingali geus ngalakukan perjalanan jauh. Paling halus ge baheula ku onta. Ya. Nah, laki-laki ini tidak banyak basa-basi, langsung duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi duduk yang sama seperti Rasul, yaitu posisi duduk di antara sujud dua. Bisa dibayangkan ya, duduk di antara sujud dua. Kemudian laki-laki ini duduk tepat di hadapannya Rasulullah dengan bersentuhannya kedua lutut antara Rasul dengan laki-laki ini. Ini Sayyidina Umar yang bercerita. Kami heran, kok berani dia sampai langsung duduk di hadapan Rasulullah. Setelah itu
laki-laki menyimpan telapak tangannya itu di paha baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, face to face, mata ke mata, muka ke muka, saling berhadapan. Tanpa basa-basi, laki-laki ini langsung bertanya, akhbirni anil Islam. Maka Nabi menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aqimus shalah wa itauz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi menjawab, engkau bersyahadat, kau bersaksi tiada Tuhan yang selain Allah. Pertanyaan tadi laki-laki ini, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasul menjawab dengan yang tadi, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Secara singkatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima adalah ibadah haji. Apa kata laki setelah Nabi menjawab seperti itu dengan rukun yang sekarang dijadikan rukun Islam? Apa kata laki-laki ini? Sodakta, kamu benar. Para sahabat kaget. Ini orang siapa? Dia yang datang, dia yang bertanya, Nabi dijawab, dia juga yang membenarkan. Kumaha ieu cenah? Muncak bahasa urang gitu. Kemudian laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu iman? Nah ini jawabannya yang kemarin kalian bisa lihat, yang kemarin Bapak tunjukkan. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, terakhir kepada qada dan qadar. Nah sehingga hadis ini dijadikan oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagai dalil dibentuknya dari rukun iman dan rukun Islam. Ya, hadis ini. Apa kata laki-laki ini setelah Nabi menjawab, sodakta, kamu benar. Para sahabat cuma bisa terdiam, heran. Dia yang selalu bertanya, dia juga yang membenarkan, terus bertanya lagi. Kemudian laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasul menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau itu tidak bisa, maka engkau beribadah kepada Allah, engkau yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Itu ihsan. Itu yang ihsan. Kembali setelah Nabi menjawab, laki-laki ini bilang, sodakta, kamu benar. Pertanyaan yang keempat, man tasa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Ini pertanyaan laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Rasul pada saat itu sebagai seseorang yang mempunyai sifat sidik, artinya benar, menjawab pertanyaan laki-laki ini dengan jawaban yang bisa dikatakan agak sulit untuk dimengerti. Jawaban Rasul yaitu, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah jadi melalui hadis ini, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah jadi kalau misalkan ke depan nanti ada yang meramalkan kiamat itu akan terjadi bulan anu, tanggal anu,
hari anu tahun anu, maka kita mutlak harus menolak ramalan tersebut. Seperti contoh yang kemarin yang disampaikan oleh Mama Loreng. Ya, Mama Loreng tahu ya, yang sekarang sudah tidak ada, yang meramalkan serba 12. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ternyata manehna maot. Terus yang kemarin yang paling baru yang viral itu adalah tentang dukhon yang akan terjadi pada 15 Ramadan 1441 kemarin. Tahunya bedo dukhona. Itu nanti kita akan bahas di tanda-tanda besar kiamat ya. Tanda-tanda besar kiamat. Kita sekarang bahas tanda kecilnya dulu. Nah, jadi dengan hadis ini mutlak semua makhluk hidup, semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita membahas ini bukan untuk menentukan hari, tanggal lahir, tahun terjadinya kiamat, bukan, tetapi untuk mengetahui tanda-tandanya ya, masih lama atau tidak. Itu yang akan kita pelajari. Setelah Nabi menjawab seperti itu, laki-laki ini kembali bertanya, kalau begitu beritahu aku, apa tanda-tanda dari hari kiamat? Apa kata Nabi? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini gue banget. Ini baru bisa dijawab. Nah, Nabi menjawab, Bapak katakan tadi hadis ini mempunyai 3 riwayat. Kita bahas riwayat yang pertama. Di 3 riwayat ini, perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu. Di 3 riwayat ini, sampai pertanyaan laki-laki tadi sampai pertanyaan beritahu aku tentang tanda-tandanya, itu sama di 3 riwayat ini. Nah, untuk jawaban dari tanda-tanda kiamat yang akan disampaikan oleh Rasulullah menjawab pertanyaan yang barusan terakhir, itu ada 3 riwayat. Yang pertama kita bahas dari Imam Bukhari ya. Apa jawaban menurut riwayat Imam Bukhari? Menurut riwayat dari Imam Bukhari, jawaban Rasulullah pada saat itu adalah ketika seorang budak melahirkan majikannya, maka jarak antara engkau dengan hari kiamat sudah sangat-sangat dekat. Apa maksudnya? Ketika seorang budak melahirkan majikannya, kalau redaksi hadisnya seperti itu, katanya itu menggunakan kata budak. Mungkin kalau ditranslate supaya lebih bisa dimengerti ke bahasa Indonesia, kata budak di sana itu adalah bisa dikatakan sebagai pembantu. Jadi ketika seorang pembantu melahirkan majikannya, pembantu ngalahirkan dunungan anak, karyawan ngalahirkan dunungan anak, kumaha tak kira-kira pengertian anak. Makanya Bapak katakan jangan sesekali Bapak katakan sekarang kalian jangan sesekali membaca Quran terjemah ataupun hadis terjemah, karena sulit untuk dimengerti ya, sulit untuk dimengerti. Kita lanjutkan. Ketika seorang pembantu melahirkan majikannya, apa maksudnya? Ada yang tahu? Mungkin sudah ada yang tahu ya. Yaitu ketika seorang anak menjadikan orang tuanya seperti pembantu. Kita lihat realitas sekarang. Tong jauh-jauh lah ningali sa Indonesia gede teuing, sakota gede teuing, sakampung, sadesa gede teuing. Sakampung mejeuh lah nu katingali nu sok kaulinan ku urang. Buat tong boros sakampung, buat teuing dulu urang oge aya. Indungna digawe, bapana digawe, anakna dititipkeun ka kolotna. Bisa dimengerti? Anakna digawe, indungna digawe, bapana digawe, anak dari yang orang tuanya bekerja ini dititipkan kepada nenek si anak ini, kepada orang tua yang bekerja tadi. Itu sudah lumrah di mana-mana. Ya, tong jauh-jauh lah bapak sorangan, sarua. Bapak mengajar di sekolah, jadi guru agama.
istri bapak ngajar di SMP, ngajar bahasa Inggris, terus ada budak usaha nya kunini ku mitoha bapak ku orang tua istri. Nah ketika apa gimana tadi hadisnya, ketika seorang pembantu melahirkan majikannya, yang artinya itu di mana seorang anak sudah menganggap orang tuanya sebagai pembantu, maka akan jarak antara kalian dengan kiamat itu sudah sangat dekat. Kita lihat sekarang, kata apa, jangan ambil jauh-jauh, bapak sendiri seperti itu, walaupun orang tuanya ridho. Ada ari kolot mangaran-ngaran ka budak naon teu ridho gitu. Cuma masalahna anakna aya usaha henteu, jangan hentikeun eta teh. Aya panyarek henteu salaku pamimpinna bapak maka ka istrinya rek. Lamun bisa manggeus ulah digawe urus budak. Istrina embungeun malah dieureunkeun teh dicarekan ku mitoha. Dieureunkeun digawe teh, dieureunkeun ngajar teh, padahal da sanggup ku bapak ge nya ge gaji leutik. Ada jangan resikoan mah insyaallah. Nah kembali, jadi zaman ini sudah sangat dekat. Sekarang sudah banyak, apalagi yang bekerjanya di pabrik. Itu bapak dengan istri bapak bekerja di sekolah dua-duanya, tapi tetap masih kene ngandalkeun kolot. Jangan ngasuh hincuna, jangan ngasuh budak bapak. Dalam arti itu memang sudah ditakdirkan gitu, nyage kolot wios ridho asuh we kok kuma. Walaupun seperti itu tetap saja tidak boleh ya. Nah itu jadi itu bukti yang pertama ya, tanda yang pertama ketika seorang anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, maka itu adalah tanda kecil dari kiamat kubro. Yang kedua, tanda yang kedua, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi Imam Bukhari, sekarang Imam Muslim. Jawaban Nabi apa di hadis riwayat Imam Muslim? Di hadis riwayat Imam Muslim, jawaban Nabi adalah ketika engkau menemukan suatu zaman di mana pada zaman itu orang-orang di sana dulunya dia miskin, kere, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, dan hanya seorang peternak. Kemudian tiba-tiba menjadi kaya raya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Kalau misalkan kalian sudah menemukan zaman itu, maka jarak antara engkau dengan hari kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, itu tadi hadis riwayat Muslim hanya sampai sana. Di riwayat Ahmad ada tambahan. Ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang-orang yang kau maksud ya Rasulullah? Miskin, kere, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Siapakah orang yang kau maksud? Jawaban Rasulullah sangat mengejutkan. Humul Arab, atau bangsa Arab. Jadi di mana kita menemukan bangsa Arab sudah kaya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit, tapi dulunya itu miskin, kere, hanya beternak, terus bertelanjang dada, maka jarak antara zaman itu dengan hari kiamat sudah sangat dekat. Kita lihat faktanya. Kalian bisa browsing di Google, tanyakan kasih Google, nu serba pinternya araya sakabeh di Google mah. Gedung tertinggi di dunia sekarang. Singkatnya bisa kalian browsing nanti, buktikan sendiri. Gedung tertinggi di dunia sekarang itu adanya di Dubai, ya. Dubai, Abu Dhabi, Dubai, antara dua kota itu. Namanya Burj Khalifah. Itu nama gedung tertinggi di dunia saat ini, dan adanya itu ada di Arab. Arab itu dulunya miskin, kere, hanya pengembala kambing, peternak,
tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Tapi setelah ditemukannya minyak bumi, kalau dulu namanya apa namanya, nama untuk negara Arab itu kalau sekarang kan ada tujuh negara, dibagi menjadi 7 negara: Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, Qatar, Kuwait, terus satu lagi bukan Yordania, pokoknya 7 negara. Nah, gedung tertinggi di dunia saat ini adanya di salah satu negara yang tadi. Kalian browsing, buktikan sendiri ya. Jadi tanda kiamat yang kedua ini adalah ketika bangsa Arab sudah menjadi kaya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit, maka zaman antara engkau dengan hari kiamat sudah sangat dekat. Itu tanda yang kedua. Kita lihat faktanya, kalian browsing, lamun terpercaya karena Google, terpercaya karena YouTube, ini ke Arab serangan. Ya, ini ke Arab serangan. Melihat fakta tersebut, kita ambil kesimpulan. Melihat fakta tersebut, apakah pantas kita yang hari ini hidup, yang dikatakan Rasul tadi sudah sangat dekat dengan hari kiamat, masih pantas membanggakan diri dengan apa yang kita miliki? Nya gesok masih keneh loba ngeluh dina kuota, ari katingali hayang sohor, tapi dibere belajar dina YouTube hararese. Alasanna kuota mah api-api weh ieu nan simpati ka kolot geus teu boga duit, ari main game online teu eureun. Itu kan problem ya. Jadi gunakan kuota yang betul-betul bermanfaat. Kalau benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar susah, benar-benar problem di kuota, solusinya sudah Bapak sampaikan tadi di awal ya. Nah, melihat dua fakta tadi, kembali lagi, apakah pantas kita membanggakan apa yang kita punya? Ini hayang katingali gaya buuk di beureman, beungeut di bodasan, huntu di behelan ya, bari beheung hideung cenah. Jadi tidak pantas ketika zaman yang kita duduki sekarang ini sudah mendekati hari kiamat. Bukan berarti memutuskan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bukan. Tapi tandanya, dua tanda yang Bapak sebutkan tadi itu sudah terjadi. Nabi mengatakan ketika tanda itu sudah terjadi, maka jaraknya sudah sangat dekat. Apa yang mau kita banggakan sekarang? Masih pantas berlomba-lomba dalam mencari duniawi? Jadi contoh kita sekarang, contoh lagi, isyarat yang diberikan oleh orang tua kita terdahulu terhadap perayaan 17 Agustusan. Biasanya identik ku perayaan lamun di lemur bapa mah disebutna rebutan atau panjat pinang. Sebenarnya mah haram panjat pinang teh nya. Haram. Nah, kuduna pinang dulu baru panjat. Ieu mah panjat pinang, dipanjat heula. Karek dipinang teu meunang kuduna mah haram eta mah. Nah, isyarat dari panjat pinang atau rebutan tadi bisa kita lihat ya. Itu yang diberikan orang tua kita terdahulu untuk kita yang sekarang. Apa isyaratnya? Jangan sampai kita dalam mencari rezeki sampai menginjak teman sendiri. Tinggal inu panjat pinang. Kan giliran sakelompok kan jeung kelompokna teh babaturan. Tapi tinggal babaturan anu dihandap. Nepi ka ditijekan, nepi ka dibubuligir. Jangan sampai kita mencari rezeki itu dengan cara-cara yang salah. Sampai menginjak teman sendiri. Sampai rela kan bae batur mah nu penting mah urang we. Itu isyarat yang diberikan oleh orang tua terdahulu untuk kita pelajari melalui sebuah permainan dalam merayakan hari kemerdekaan itu, supaya itu adalah kalau misalkan nyontohan mah teteh nyontohan goreng.
bangsa dulu waktu penjajahan, bangsa Belanda, bangsa Jepang itu memperebutkan harta tidak melihat pandang bulu, sehingga dia berani menjajah Indonesia, dia berani menjajah negara lain. Maksudnya seperti itu. Sehingga yang tidak menyadari dengan isyarat tersebut sangat sulit. Buktina ayeuna orang geus merdeka anggar we kajajah. Ta eta ribetna. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita tutupkan sekian dengan kesimpulan 2 tanda kecil kiamat itu sudah terjadi. Yang pertama di mana seorang pembantu sudah melahirkan majikannya. Itu yang pertama, dan sekarang sudah terjadi. Yang kedua, di mana bangsa Arab sekarang sudah menjadi kaya. Bangsa yang dulunya itu miskin, kere, peternak, pengembala kambing, tidak beralas kaki, bahkan bertelanjang dada, itu sekarang sudah berlomba-lomba mencapai gedung-gedung, berlomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Bahkan yang terakhir katanya sedang dibangun gedung dengan ketinggian 1,2 km di Jeddah, yang akan dinamakan sebagai gedung tertinggi di dunia untuk menyaingi Burj Khalifah yang tadi. Namanya adalah Kingdom Tower. Entah itu sudah terjadi atau belum, sudah beres atau belum, itu sedang dibangun. Kalian bisa browsing sendiri lah, untuk percaya indit kali itu ke Jeddah. Ya, itu tanda yang kedua. Nah, pelajarannya yang ingin Bapak sampaikan sekarang, dengan terjadinya dua tanda kecil kiamat itu, apakah kita pantas tadi menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, berlomba-lomba menabung, memperebutkan nafsu untuk dapat harta yang banyak. Da kain kapan teh usakuan harta moal bisa dibakal ka pakuburan, kecuali anu disodakohkeun, kecuali anu bermanfaat. Tah eta nu bakal kabawa mah. Nah, jadi itu pembelajarannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan mengenai materi yang Bapak sampaikan, silahkan di japri melalui WA. Kalau misalkan Bapak tidak ada di grup kelas kalian, silahkan tanyakan ke wali kelas kalian. Nomor WA Bapak tanyakan secara japri. Kalau pertanyaannya banyak, mungkin kita nanti akan bikin video khusus untuk tanya jawab. Ya, baik itu mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan ataupun mengenai hal lain, silahkan boleh ditanyakan. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.